Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang tercinta dan berbahagia, barakallahu fikum wa a'azzakum wa waffaqakum lima yuhibbuhu wa yardah. Di pagi hari yang cerah, sejuk, dan berbahagia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersama-sama berbagi faidah. Rehat sejenak kemarin beberapa waktu untuk kita fokus beribadah di bulan Ramadan. Kini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi salah satu dari tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kita taufik, hidayah, dan rahmatnya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, yang pertama saya minta maaf atas keterlambatan yang cukup fatal dan lama ini. Qadarullah atau qaddarullahu wa masya'a fa'al. Ada yang harus saya selesaikan, namun pada akhirnya salah satu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada hari ini kemudahan. Tentu tidak ada kata yang layak diucapkan kecuali syukur alhamdulillah. Allah mudahkan satu persatu sehingga sekarang saya bisa berkumpul dan juga bersua bermuajahah dengan Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Yang kedua, saya mohon izin sebelum ini kepada Pak Edi mengenai tema yang saya angkat, mungkin tidak langsung materi rutin kita, supaya tidak terlalu kaget. Kita angkat tema tematik, tema bebas, dengan tujuan paling tidak untuk beradaptasi dulu dan menguatkan yang ada di dalam jiwa, supaya kita mempersiapkan pada pertemuan berikutnya insya Allah tema yang memang rutin biasa kita sama-sama sepakati di masjid atau rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia ini, yaitu tafsir singkat dari para ulama tentang juz amma atau ayat-ayat yang ada di surat-surat terakhir juz 30 dalam Al-Quranul Karim. Demikian jamaah sekalian yang mungkin perlu saya sampaikan. Baik, sekarang kita akan masuk tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini di bawah judul Wahai Rasulullah, berikan waktu Anda sejenak untuk kami. Kurang lebih demikian. Wahai Rasulullah, berikan waktu Anda sejenak untuk kami. Judul ini bukan sembarang judul. Judul ini diambil dari kutipan hadis yang akan kita dengarkan dengan seksama, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Bagaimanakah kelengkapan kisah ini? Mari kita simak jamaah sekalian. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, kata penulis di buku ini, rujukan utama pada pertemuan kita sekarang, an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoi beliau, dia berkata, Ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqalat. Suatu hari ada seorang wanita
menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, seringkali hadis tidak menyebutkan khusus siapa orang yang bertanya kepada Nabi, yang datang kepada Nabi. Di antara sebabnya kata para ulama, terkadang tidaklah begitu penting siapa orang yang bertanya, tetapi pertanyaan itulah nanti yang kita akan jadikan sorotan utama dalam beragama, dalam mengambil hukum. Begitu salah satu jawaban para ulama. Kenapa kok ada hadis kadang-kadang cuma datang seorang laki-laki. Contoh hadis ini, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata. Salah satu sebabnya adalah demikian. Meskipun ada para ulama lain yang coba berusaha untuk mengidentifikasi, untuk mengenal siapakah sosok sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, yang sekarang diceritakan bertanya, berbicara, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan wanita ini adalah Asma binti Yazid Al-Ansoriyah radhiyallahu anha, namanya, dari kalangan Ansor. Kita lanjut. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dhahaba rijalu bihadithika, enak sekali laki-laki bisa mendengar sabdamu, bisa berkomunikasi, berinteraksi, berbicara, berkumpul bersama Anda sepanjang masa. Enak sekali laki-laki. Faja'al lana min nafsika yauman, kalau begitu tolong berikanlah sejenak, satu hari saja. Na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamakallah, agar kami bisa mendengar sabda Anda. Anda bisa mengajarkan ilmu yang Allah anugerahkan kepada kami. Berikan waktu Anda sejenak untuk kami, wahai Rasulullah. Berarti permintaan ini permintaan dari wanita, khususnya Ansor, lebih khusus lagi diwakili oleh Asma binti Yazid. Makanya Asma binti Yazid ini, beliau sepupu dari Mu'ad bin Jabal. Tahu Mu'ad bin Jabal? Salah satu sahabat yang kedudukannya tinggi, ilmunya luar biasa. Salah satu ulamanya sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Punya sepupu, ini dia Asma binti Yazid. Kalau ada permasalahan khususnya tentang wanita, seluruh sahabiyat, sahabat dari kalangan wanita, rata-rata malu segenanya sama Nabi Muhammad SAW. Yang diutus satu orang, ini dia Asma binti Yazid. Sampai ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ni'man nisaul ansor, wanita yang paling utama adalah wanita Ansor. Mereka itu tidak malu sungkan untuk bertanya apapun masalah agama, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar, masalah yang tidak berhubungan dengan kewanitaan sampai masalah kewanitaan, wanita Ansor yang berani. Sampai ada yang bertanya, wanita kalau seandainya ingin mengetahui dia telah suci haid, bagaimana Nabi? Nabi sampai malu-malu mau menjelaskannya karena masalah kewanitaan. Lalu bagaimana caranya dia harus membersihkan sisa-sisa dari haid tersebut? Ketika dia sudah menyiapkan tisu, kapas atau alat pembersih lainnya, akhirnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan. Saking malu dan merah rona wajahnya Nabi SAW. Dari sini ada satu pelajaran penting jamaah sekalian. Dalam masalah hal yang memang kita butuhkan, khususnya masalah agama, malu tidak boleh kita terapkan. Pada asalnya malu itu baik, bagian dari iman.
Nabi Muhammad SAW bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu bagian dari iman. Nabi Muhammad SAW bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu tidaklah menciptakan kecuali kebaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, al haya'u khairun kulluhu. Dalam riwayat lain, al haya'u kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Semuanya pada asalnya. Karena dengan malu ini orang tidak akan berbuat jahat, nista buruk dan lain sebagainya. Karena dengan malu orang itu nanti gak berani untuk melampaui batas. Malu sebagai alat pengendali manusia. Tetapi manakala malu ini diterapkan pada hal yang tidak layak, bukan terpuji malah. Sebaliknya apa? Tercela. Mumtaz. Barakallahu fiik. Tercela jamaah sekalian. Dia sebenarnya nggak paham bagaimana tata cara wudhu yang baik, yang menjadi syarat sholat. Kalau tidak sah wudhunya, sholatnya sah nggak? Tidak sah. Tapi dia malu bertanya lantaran berbagai macam alasan. Di antaranya karena mungkin merasa jarang ke masjid, jarang ngobrol sama orang-orang masjid misalnya. Dia malu. Terpuji atau tercela dalam hal ini? Tidak diperkenankan jamaah sekalian, tercela. Dosanya akan berlipat ganda karena dia membiarkan dirinya dalam ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Yang dia itu paham, solusinya harus bertanya. Belum lagi nanti akan ada syubhat atau serangan dari iblis, masukan-masukan yang jahat ke telinga kanan, telinga kiri, dada, jantung, hati kita. Sudah gak usah bertanya, biarkanlah saja. Nikmatilah hidup. Berapa tahun lagi kamu akan menikmati hidup? Kalau tidak kamu nikmati, kamu akan kehilangan semuanya. Sudah. Betapa banyak orang menjadi linglung jamaah sekalian. Betapa banyak orang jauh dari agama, jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena awalnya dia merasakan malu. Malu yang tidak terpuji. Sudah usia seperti ini, saya ingin bisa baca Al-Quran. Dia merasakan penyesalan yang luar biasa. Kehidupan 50 tahun yang lalu dia isi dengan senda gurau saja, hambur-hamburkan waktu, harta dan lain sebagainya. Di satu titik tertentu dia merasakan penyesalan, ingin bisa membaca Al-Quran. Padahal dia belum mengenal huruf sama sekali. Jangankan hafal, kenal huruf saja tidak. Harusnya orang ini bertanya atau terus dia dalam rasa malunya jamaah? Dia bertanya, dia minta diajarkan. Seandainya dia meninggal dunia dalam rangka dia berjuang untuk menuntut ilmu, untuk bisa membaca Al-Quran, Allah akan berikan kemuliaan. Insya Allah jamaah sekalian. Tidak ada yang merugi. Kebaikan dapat pahala, keburukan dapat balasan. Mana yang harus kita pilih? Ya lebih baik dalam kebaikan. Kita dalam keburukan aja akan ada balasannya. Tidak ada pilihan yang ketiga, nol, tidak akan mendapat apa-apa. Tidak. Hanya ada dua pilihan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk kita dan hidup kita. Kita berbuat baik dapat balasan berupa pahala, cinta dari Allah, taufik dan hidayahnya. Inti puncak dari itu semua adalah surganya Allah. Atau kita berbuat kejahatan, keburukan yang akan mendapatkan dosa murka yang puncaknya nanti nerakanya Allah. Orang Islam yang cerdas, bijak, baik muslim maupun muslimah, ya dia akan memilih yang berbuat baik. Karena gak ada pilihan ketiga. Ya sudah, pilihan ketiga gak akan mendapatkan apa-apa. Pahala tidak, dosa tidak. Tidak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hanya kebaikan dan keburukan. Sudah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jiwa manusia itu diberikan ilham, mengetahui ini jalan buruk, ini jalan yang baik. Gak ada jalan tengah, jalan tiga. Gak ada, cuma dua, buruk sama baik.
Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak keburukan. Kita punya perangkat lunak jamaah sekalian yang namanya nafsu. Sedangkan sifat nafsu tabiatnya selalu mengajak kepada keburukan. Nih, Allah singkap, Allah gambarkan tabiat dari nafsu selalu mengajak keburukan. Kalau nggak ada iman, kalau nggak ada hidayah dari Allah, taufiknya subhanahu wa ta'ala, habis kita sama hawa nafsu kita jamaah sekalian. Lihat kejahatan yang merajalela di hadapan kita. Setiap hari terpampang judul, meskipun modus dan motifnya berbeda, tapi temanya satu, kejahatan. Apa salah satu yang mendalangi itu semua? Nafsu. Hidup kita didomplengi nafsu dan didominasi oleh nafsu. Apakah kita harus terus dininabobokan seperti ini jamaah sekalian? Jadi hamba Allah yang terhina, jadi hamba Allah yang gak punya harga diri di hadapan Allah tentunya, di hadapan makhluk Allah yang mulia tentunya, dari kalangan para malaikat atau mungkin manusia itu sendiri, dari bangsa jin yang beriman dan lain sebagainya. Mungkin di hadapan orang lain kita terlihat gagah, kita terlihat berwibawa lantaran harta banyak, kemudian bodyguard yang gaganan perkasa. Tapi semuanya itu tak akan berarti apa-apa, karena keimanan tak pernah muncul sinarannya di dalam hati dan juga dalam kehidupan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak akan punya nilai jamaah sekalian. Apa yang akan kita banggakan pada akhirnya? Kita akan tidur di ruang yang sempit seukuran 2x1. Apakah bodyguard yang gaganan perkasa itu ketika kita masuk liang lahat semuanya berebutan ikut menemani kita? Gak ada yang mau jamaah sekalian. Sahabat-sahabat kita dikala kita suka, semuanya mengaku dia adalah sahabat kita. Dari Sabang sampai Merauke, dari barat, timur, utara, selatan, semuanya mengaku saya ini sahabatnya dia. Itu sahabat saya, sahabat saya. Tapi dikala kita menderita, gak ada satupun sahabat yang muncul. Mana sahabat yang mengaku katanya dia adalah orang yang mengenal saya? Kadang-kadang persahabatan dan persaudaraan kita hanya sebatas di atas meja jamaah sekalian. Kadang-kadang persaudaraan kita sebatas hanya di tempat-tempat kumpul semata. Ada kopi, ada kacang. Rokok jangan, gak usah. Apalagi ya, kacang, martabak telur, martabak manis. Ngumpul di mana misalnya habis main raket atau habis main bersepeda. Karena kita punya komunitas sepeda. Ada komunitas jalan kaki di sini. Komunitas apapun silakan, yang penting jangan sampai menciptakan keburukan, gibah, namimah jangan. Silakan mau komunitas pecinta roda 2, roda 7, silakan jamaah sekalian. Yang penting komunitas ini tidak boleh berbalut yang buruk. Kadang-kadang sebatas itu ukhuwah Islamiyah. Lihat ukhuwah Islamiyah yang terjalin di antara sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Mereka luar biasa tinggi. Sampai 3 orang mau sakaratul maut dalam medan peperangan. Lalu ada orang yang keempat mau ngasih minum dari orang yang pertama. Sebut saja satu, orang pertama, orang satu. Dia langsung mengatakan kepada yang membawa air minum, berikan ke samping saya, dia lebih membutuhkan. Kepada orang kedua menolak, berikan kepada samping saya, dia lebih membutuhkan. Kepada orang ketiga, jangan kembalikan kepada orang yang pertama, dia itu lebih membutuhkan. Pas mau kembali lagi ke awal, udah meninggal. Yang kedua sudah meninggal. Yang ketiga semuanya meninggal dunia, mati syahid. Di titik kehidupan, hampir akhir sudah nafas bergemuruh dalam dada, masih memperhatikan saudaranya. Kalau kita teman makan teman, Tarsan aja gak makan teman jamaah sekali, betul gak? Tarsan gak makan temannya. Ketika ditawarin, enggak, itu temannya Tarsan. Ini film Tarsan dulu, versi Indonesia. Siapa ya pemainnya? Masih ingat gak bang?
Tarzan aja tahu ya, nggak pernah sekolah, yang cuma pakai cawat doang jamaah. Cawat tuh apa Pak ya? Ini ya gitu. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Kemana ukhuwah Islamiyah? Padahal Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kemana hadis Nabi SAW, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhul 'atu sya'ara sa'irul jasadi bis-sahar wal humma. Perumpamaan orang beriman dalam cinta, kasih sayang dan kelembutan itu seperti satu tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, semuanya merasakan sakit, sehingga tidak bisa tidur semalaman dan merasakan demam. Kaki yang kesandung jamaah sekalian, kenapa mulut yang ikut-ikutan mengerang? Aduh, betul nggak? Padahal kaki yang kesandung, kenapa kok mulut? Berarti kan ada komunikasi yang hebat. Ada sebuah jalinan yang kuat antara satu organ dengan organ yang lainnya. Gigi yang sakit, kepala nyut-nyutan. Lebih baik sakit gigi apa sakit hati jamaah sekalian? Mendingan jangan dua-duanya. Sakit gigi juga nggak enak, nggak bisa tidur semalaman. Silahkan, jangan jamaah. Maksudnya tanya sama orang yang sudah merasakan. Termasuk yang berbicara ini pernah merasakan gak enak. Apalagi kenapa ya kalau sakit munculnya selalu malam ya? Apakah ada penjelasan ilmiah? Itu kalau malam ya Allah, di saat orang harusnya menyepi, menyunyi itu, sunyi senyap, tidur, kambuh sakit gigi ya Allah. Mau ditonjok ini nggak mungkin. Makanya nggak ada lebih baik sakit gigi atau sakit hati. Lebih baik nggak sakit dua-duanya tentunya jamaah sekalian. Kita lanjutkan. Ini baru pertengahan jalan kita. Oh iya, ada yang lupa. Di sini ada kalimat mimma alamakallah. Kata para ulama, cerdasnya para wanita dari kalangan sahabat, khususnya wanita Ansor, adalah pada kalimat ini secara khusus. Mereka seakan-akan tidak mau mendapatkan ilmu, khususnya masalah agama, dari sumber yang tidak diketahui. Padahal mereka tentunya yakin bahwa Rasulullah SAW adalah sumber ilmu dari Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengatakan dari hawa nafsu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Langsung Allah tegaskan melalui firman-Nya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Enggak mungkin. Kalau Allah sudah memberikan sebuah pernyataan, tidak akan meleset. Baik pernyataannya itu baik ataupun buruk. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya ya semua jasadnya ini celaka masuk neraka. Apakah mungkin nanti Abu Lahab sedikit aja sehari akan masuk surga? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Berarti tidak ada satupun kata kecuali semuanya adalah ilmu yang bersumber dari wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala, keluar dari lisan Nabi SAW. Di sini pelajaran penting dan utamanya, hendaknya kita mengetahui sumber dari setiap ilmu yang kita sedang ambil, sedang kita cari. Ilmu dunia saja kita nggak mau kalah. Saya nggak mau kalau dari orang yang terpercaya. Betul nggak jamaah? Mau ngambil ilmu tentang mesin, nggak mungkin dia tanya sama dokter THT, kan begitu? Atau sebaliknya, dia ingin bertanya tentang jantung, nggak mungkin dia bertanya sama tukang las. Dia akan bertanya kepada yang ahlinya. Apalagi masalah agama jamaah sekalian, masalah dosa pahala, masalah surga neraka. Harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat adalah ilmu yang berasal dari sumber bisa dipercaya dan bisa membuat kita mengamalkan, mempraktekkan ilmunya. Bukan hanya koleksi ilmu. Kita kolektor ilmu, jangan. Ilmu banyak buat apa kalau tidak diamalkan? Sama seperti mental siapa? Orang-orang Yahudi, na'udzubillah min dzalik, la'anahumullah. Orang Yahudi itu ilmunya banyak, tapi satu pun tidak diamalkan. Sedangkan orang Nasoro, mereka beramal tanpa ilmu.
Yang penting niatnya baik. Umat Islam harus pertengahan, ilmu dulu baru beramal. Kita lanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, "Ijtami'na yauma kadza wa kadza." Kalau begitu berkumpullah kalian wahai para wanita di hari ini. Tidak juga disebutkan dalam hadis ini oleh perawi, khususnya oleh sahabat Abu Sa'id. Alasannya itu tadi, karena mengetahui hari khusus tidaklah terlalu penting, tetapi pelajaran yang disabdakan oleh Nabi inilah yang kita soroti. Fatstama'na, kemudian di hari yang sudah ditentukan para wanita bertemu dan berkumpul. Fa'atahunna fa'an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun datang sesuai dengan janji yang beliau berikan. Fa'allamahunna mimma 'allamahullah, lalu Nabi pun mengajarkan ilmu yang Allah berikan kepada beliau, kepada para wanita. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, "Ma min kunna min imra'atin," tidak ada wanita di antara kalian sepanjang masa dari umat Islam ini, "tuqaddimu salasatan minal walad," yang ditinggal wafat oleh anaknya, satu anaknya, baik laki-laki ataupun perempuan, "illa kanu laha hijaban minan nar," kecuali anak yang meninggal tadi, baik laki-laki maupun perempuan, baik satu anak, dua, lebih dari itu tentu lebih besar lagi pahala dan juga balasannya, akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faqalat imra'atun, tiba-tiba ada seorang wanita lagi yang bertanya, wanita yang berbeda. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wanita ini namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu istrinya Zaid bin Harithah, ibunya Usama bin Zaid. Ini Ummu Aiman. Ada yang mengatakan wanita yang bertanya ini namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Anas bin Malik salah satu pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, punya ibu ya Ummu Sulaim ini. Ditinggal oleh suaminya Malik ketika mereka berdua masuk Islam, udah ditinggal pergi begitu saja. Dengar-dengar terakhir dia mati di atas kesyirikan, di atas kekufuran di negeri Yaman. Jadi mereka hidup berdua dalam keadaan fakir. Yang lain bisa memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad. Ummu Sulaim karena fakir, miskin. Fakir itu kan di bawah, di atas apa di bawahnya miskin? Oh, bahasanya di bawah miskin. Berarti betul-betul gak punya apa-apa. Ummu Sulaim hanya mengatakan, saya punya anak laki-laki yang cerdas, yang kuat, dan juga rajin. Saya berharap anak saya ini bisa berkhidmat, bisa melayani Anda. Ya, sejak saat itu Anas bin Malik menjadi pelayannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim, ada yang mengatakan wanita yang bertanya ini Ummu Mubashir. Ummu Mubashir juga istrinya Zaid bin Harithah. Allahu alam, hanya saja saya tidak tahu apakah Ummu Mubashir dan Ummu Aiman sama-sama menjadi istrinya Zaid dalam keadaan hidup, atau salah satunya sudah meninggal, atau salah satunya sudah berpisah, cerai dan lain sebagainya. Allahu alam. Saya coba cari-cari, keterbatasan kemampuan, saya tidak mendapatkan. Yang jelas posisi kedua wanita mulia ini, Ummu Aiman dan Ummu Mubashir radhiyallahu anha, istrinya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala an. Pelajaran penting hadis yang mulia ini jamaah sekalian. Yang pertama kata penulis, al-jur'atul adabiyatu indal muslimati fi sadril awal. Keberanian para wanita dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berani yang beretika, berani yang sopan, yang apalagi bahasa kita, berani yang memiliki adab. Iya, berani
tapi harus beretika jamaah sekalian. Seorang anak, dia jangan sampai ditakut-takuti. Jangan sampai ditanamkan, pokoknya dia harus takut kepada siapapun. Padahal maksud kita adalah harus hormat. Tapi kadang-kadang dari cara kita tertanam dalam diri seorang anak, meskipun tidak pernah menamakan ini menakut-nakuti saya, jadinya anak itu takut jamaah sekalian. Seakan-akan tidak ada perbedaan, dan perbedaannya sangat tipis antara mengajarkan kamu harus hormat dengan kamu itu harus takut. Ada tamu, masuk. Misalnya, anak keluar dikit, kepala masih kelihatan, misalnya. Anak takut jamaah sekalian. Namanya juga anak-anak. Tinggal nanti bagaimana kita mengarahkan. Di sini orang tua harus cekatan, harus pandai, harus bijak. Bapak, ibu, ayah, bunda, suami, istri harus bahu-membahu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, paham trik-trik untuk bisa menanamkan apa yang ada di dalam dada anak-anaknya. Apalagi anak sekarang ini modelannya berubah, dan kita ketahui itu bersama jamaah sekalian. Perubahan zaman akan berefek pada perubahan karakter manusia. Perubahan lingkungan juga akan mempengaruhi masa depan dari setiap insan yang memenuhi tatanan masyarakat itu. Masyarakatnya baik, insya Allah setiap individunya akan kecipratan baik. Dan sebaliknya, kalau masyarakatnya penuh warna dan warnanya ternyata ini gelap semua. Warna apa kalau warna gelap semua? Ya warna gelap. Warnanya banyak tapi gelap semua, ya berarti cuma satu warna, gelap. Akan menciptakan kegelapan juga bagi anak kita. Hati-hati jamaah sekalian. Bersama siapa anak-anak kita ini berteman dan punya sahabat, kita menjadi tanggung jawab. Jangan sampai kita melalaikan. Capek ngurus anak, sudah. Jangan jamaah sekalian, kata-kata ini kalau sudah terucap itu akan bisa menjadi jalan besar, bisa menjadi doa, dan bisa menjadi celah bagi setan. Orang tuanya aja udah nyerah nih, bagaimana tinggal diambil alih sama setan. Giliran masa depan anak suram, anak pergaulannya gak karuan, sepenuhnya kesalahan pada anak. Peluru-peluru kesalahan ditujukan kepada anak, padahal orang tuanya belum lagi maksimal. Orang tuanya sibuk mencari dunia. Orang tuanya sibuk dengan kehidupannya sendiri, dengan teman-temannya. Kalau sama temannya gak pernah itu bibir atas 2 cm ke atas, bibir bawah 2 cm ke bawah. Gak pernah. Yang ada adalah setiap sudut bibirnya itu ke kanannya kanan, kiri ya kiri, selalu tersenyum. Apa yang saya bisa bantu? Itu pertanyaan yang selalu dilayangkan kepada teman-temannya. Tapi kepada istrinya seolah-olah kuburan yang serem itu ada di mukanya jamaah sekalian. Angker mukanya. Istrinya cuma, ya kita makan di luar, udah di sini aja, kita harus qanaah. Langsung disebutkan semua ayat-ayat Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kamu gak mau qanaah, giliran sama teman-temannya diajak, Assalamualaikum Pedi, kita kumpul di restoran mal di sini, gimana Pedi? Langsung OTW-nya udah hampir 5 menit lagi di depan restoran itu. Feelingnya Pedi sudah kuat. Ini kenyataan jamaah sekalian. Dan banyak keluhan-keluhan dari para ummahat atas suami-suami mereka. Suami mereka tuh kalau sama sahabat-sahabatnya, ya Allah, lemah lembutnya luar biasa. Tapi kalau sama istrinya kasar, Masya Allah. Istrinya tuh kayak petinju, kalau dia latih tuh ada objeknya, apa namanya tuh? Sasak. Samsak. Pokoknya sak lah itu lah ya. Jadi itu jamaah sekalian, dari muka sampai kaki. Ini ada jamaah, ada. Apa namanya, memar. Ada.
Naudzubillah min dzalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak menjadi suami yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, raqbatus sahabiyati bil ilmi wa sa'yuhunna ila ma'rifati umuri dinihinna. Semangatnya para wanita menuntut ilmu dan usaha mereka untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Semangat, mau laki mau perempuan sama kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Yang ketiga, ihtimamul islami bita'alimil mar'ati. Perhatian Islam terhadap para wanita. Nih, wahai para wanita yang mendengar, siapapun Anda, ibu-ibu dan juga yang lainnya, hadis ini menunjukkan wanita pun diperhatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, oleh Nabi SAW, oleh agama Islam. Di dalam Al-Quran pun banyak nama-nama yang berhubungan dengan wanita. Bahkan ada salah satu surat namanya An-Nisa. Apa arti An-Nisa? Wanita. Nggak ada surat namanya Ar-Rijal, laki-laki. Tidak ada. Meskipun kalau misalnya sifat ataupun nama ada. Al-Mu'minun, Al-Mu'min. Kemudian kalau nama surat Muhammad, surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf. Betul nggak jamaah? Sebagaimana wanita ada surat Maryam. Tapi kalau menunjukkan gender hanya wanita. Surat An-Nisa, surat keberapa tuh? Keempat ya. Ini menunjukkan perhatiannya Islam terhadap wanita. Jangan mau dibohongin ibu-ibu, jangan mau diprank sama orang-orang yang benci sama Islam, bahwa Islam itu belenggu para wanita dan kebebasannya dengan nama emansipasi wanita. Nggak ada emansipasi-emansipasian. Wanita sudah dibebaskan dari 15 abad tahun yang lalu. Bagaimana suasana keadaan wanita yang terkungkung, martabatnya direndahkan serendah-rendahnya, baik oleh masyarakat jahiliyah di kota Mekah saat itu ataupun di belahan bumi Allah lainnya. Wanita dijadikan budak. Wanita bagi orang Yahudi itu sangat najis. Kalau istrinya itu haid disuruh pergi keluar rumah, terserah mau tidur di mana. Nggak mau makan bersama, nggak mau tidur bersama. Islam memotong itu semua, menghancurkan itu semua. Boleh makan bersama, cubit-cubitan bersama, tidur bersama, kecuali nggak boleh melakukan nikah. Paham maksud nikah di sini? Tidak boleh. Tidak boleh. Bahkan sampai kata Nabi Muhammad SAW bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila ada wanita yang menunaikan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dia jaga kehormatan dan maaf kemaluannya, serta dia taati suaminya dalam masalah kebaikan saja, seandainya 4 perkara ini dia tunaikan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas dan ridho, apa balasannya? Kata Nabi SAW, pada hari kiamat nanti, qilalaha, akan Allah perintahkan kepada wanita soleha ini, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Allahu Akbar. 8 pintu surga, bebas nanti ibu-ibu, bebas nanti para ummahat, dan bebas nanti para akhwat wanita soleha masuk. Mau dari pintu pertama kah, atau pintu 2 kah, pintu 8, bebas, silahkan. Hanya tinggal menunaikan 4 perkara ini saja. Jihadnya laki-laki banyak, puncaknya adalah dia korbankan harta, waktu, tenaga, dan nyawa di medan perang melawan musuh. Jihadnya wanita adalah umroh dan haji. Jadi Allah tahu jamaah sekalian, gak ada persamaan antara laki-laki dan perempuan. Gak ada. Dari gendernya aja beda. Tentu setelah itu pun beda. Ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaannya satu gendernya berbeda. Allah juga bedakan. Walaysa dzakaru kal untha, kata Allah. Gak sama laki-laki dan perempuan. Mau ikut siapa? Mau ikut Allah apa ikut manusia? Ikut Allah. Gak sama. Tapi persamaannya sama-sama punya kesempatan untuk meraih pahala dan juga cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini menjadikan salah satu bukti kuat jamaah sekalian, khususnya bagi para wanita. Menjadi bukti kuat, silahkan
Antuna gunakan hadis ini salah satunya untuk bisa menampar dan melempar dalam tanda kutip tentunya orang-orang yang iseng, yang suaranya sumbang, ingin menghancurkan nilai-nilai agama Islam. Gak ada yang namanya belenggu Islam terhadap wanita. Justru Islam itu ingin menjaga kehormatan wanita. Udah tahu laki-laki matanya mata belang apa keranjang? Keranjang. Apa sih arti mata keranjang, Pak? Sampai sekarang saya bingung mata keranjang itu apa artinya. Oh banyak, keranjang kan banyak. Oh gitu, artinya melihat kemana-mana. Sudah tahu di akhir zaman ini laki-laki matanya keranjang. Kemudian ditawarkan dengan penampilan yang seperti itu. Giliran diganggu oleh laki-laki tersebut, dia nggak terima. Coba. Salahnya di mana ya? Salah dua-duanya tentunya jamaah sekalian. Islam mengajarkan tindakan preventif. Sedia payung sebelum hujan. Dalam Al-Quran pun Allah firmankan wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Ada orang yang otaknya kongslet jamaah sekalian. Yang nggak boleh kan dekati, berarti kalau zinanya boleh. Ini kan udah, kalau kita debat sama orang ini, kita ikut-ikutan kongslet nanti jamaah sekalian. Lebih baik tinggalkan. Imam Syafi'i itu cerdas, bukan cerdas, jenius. Tapi kalau sudah berhadapan sama orang ngeyel, beliau ngaku kalah aja. Kalau udah susah, mau diapain juga. Ngeyelnya lebih ngeyel dia. Angel jamaah sekalian. Orang jenius akan jatuh wibawanya berhadapan sama orang ngeyel. Gak ada satupun diskusi ilmiah yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai muridnya sendiri itu marah, kesel. Namanya Imam Yunus bin Abdil A'la As-Sodafi rahimahullah ta'ala. Suatu hari debat dalam satu masalah bersama gurunya. Guru sekaligus sahabat karib. Ya namanya manusia tidak lepas dari emosi, betul gak jamaah sekalian? Naik pitam Imam Yunus As-Sodafi rahimahullahu ta'ala karena gak bisa mengalahkan gurunya Imam Syafi'i. Kesel, gak bisa-bisa, beliau langsung berdiri tanpa ada kata-kata. Saking keselnya itu jamaah sekalian, saking keselnya, jangan kita melihat gak ada adab ini murid, masa langsung meninggalkan gurunya sendiri. Namanya naik pitam, ditinggal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam keadaan kesel dia menuju rumahnya. Bahkan ketika pintu rumah dibuka, dia masuk, banting. Tanpa dia sadari, Imam Syafi'i sejak tadi mengikuti secara diam-diam. Kemudian selang beberapa menit diketuk pintu Imam Yunus ini. Beliau gak tahu siapa yang mengetuk. Pas dibuka dia kaget. Imam Syafi'i berhadapan dengannya atau di depan dia, kaget. Kemudian Imam Syafi'i hanya mengatakan sambil memegang kedua tangannya, ala yastaqim an nakuna ikhwanan wa in lam nattafiq fi mas'alatin. Tidak bisakah kita tetap menjadi saudara meskipun kita berbeda pendapat dalam satu masalah? Allahu Akbar. Sejak saat itu Imam Yunus langsung meleleh hatinya. Dia nangis, dia peluk gurunya jamaah sekalian. Padahal bukan satu masalah saja, ratusan masalah. Sampai beliau mengatakan maro'aitu ahadan aqal min al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak pernah saya melihat seorang pun yang lebih cerdas, lebih berakal selain gurunya sendiri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ayo mari kita praktekkan itu jamaah sekalian. Beda pendapat pasti. Tapi jadikanlah sikap dewasa, menengahi dan sebagai peredam dari perbedaan itu jamaah sekalian. Jangan sampai kita justru menjadi sosok sudah dewasa tapi karakternya seperti anak-anak. Berantem, anak-anak aja berantem gak lama-lama. Selang beberapa lama main lagi. Kita dewasa pun juga harus mendewasakan sikap dan diri. Perbedaan selama bisa masih dipertanggungjawabkan, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada pertanggungjawabannya, maksudnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada salahnya kita merujuk kepada kebenaran. Karena kebenaran itu sesuatu yang membahagiakan. Dan sesuatu yang membahagiakan akan membawa kesuksesan.
Kesuksesan tiada lain adalah anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita dikumpulkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Monggo kalau ada tambahan saya persilahkan. Silakan. Saya mau tanya, Hari Motor kan bilang Islam satu tubuh misalnya, tapi bila salah satu yang sakit, yang lain akan merasakan. Iya. Ustaz tadi juga mengatakan kita persahabatan hanya sebatas kopi, sebatas meja aja. Itu sebabnya Mas Ustaz, kita sudah sering sampaikan, kita mendengar di mana-mana, tapi perbuatan kita beda dengan apa yang kita dengar kita. Itu saja. Ya. Yang saya tangkap dari hal ini banyak faktor tentunya. Yang pertama tiada lain taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak mungkin tidak lepas dari itu. Yang pertama, kita hanya bisa memberikan hidayah dilalah dan juga hidayah irsyad. Hidayah terbagi menjadi dua, hidayatut dilalah dan hidayatu at-taufik. Hidayah ad-dilalah adalah kita memberikan tanda-tanda kepada orang, memberikan rambu-rambunya. Seperti ada orang bertanya, mohon maaf Pak Edi, kalau mau ke Masjid Raya Jatimulya lewat arah mana? Oh Bapak lurus terus, nanti kurang lebih 100 atau 1 kilo, ada di sebelah kanan Bapak masjid besar, itulah dia Masjid Raya Jatimulya. Itu namanya hidayah ad-dilalah, menunjukkan orang jalannya. Adapun orang tersebut nanti sampai di Jatimulya atau justru sampai di Masjid Al-Jabar Bandung sana, nah itu namanya hidayah at-taufik. Masalah dia mau menerima hidayah kebenaran atau tidak, pada akhirnya itu nanti punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, wahai Muhammad, kamu betul-betul bisa memberikan petunjuk. Petunjuk yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini maksudnya adalah petunjuk dilala saja. Ini kebenaran, ini kebatilan, ini tauhid, ini syirik. Adapun hidayah yang masuk ke dalam hati, hidayah taufik, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kamu gak bisa ngasih hidayah taufik dan ilham ke dalam hati untuk seluruh manusia, enggak bisa. Itu murni punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu faktor yang paling utama dan yang paling pertama adalah hidayah. Faktor yang berikutnya tentu banyak. Watak seseorang, keegoan seseorang ini juga memiliki peranan penting dalam membentuk kepribadian dia. Ada orang yang kepribadiannya kurang baik, hanya sekedar memanfaatkan teman-temannya yang mampu dia manfaatkan dari sisi harta. Hartanya sudah habis ludes, dia tinggalkan, cari lagi mangsa yang baru. Tapi kendati pun demikian, kebenaran dan nasihat tidak boleh kita tinggalkan. Tetap kita berikan nasihat, karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Nasihatilah dalam kebenaran dan juga sabar. Masalah hidayah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya berikhtiar. Hasilnya dia serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tetap diiringi rasa percaya dan yakin bahwa tidak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha meskipun seringkali hasil tidak sesuai harapan. Tapi yakinlah Allah ganti dalam bentuk lain yang terbaik. Mata kepala, mata hati kita sangat terbatas, jamaah sekalian. Gak bisa mengetahui apa hakikat yang terbaik untuk kita. Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Dari A sampai Z permintaan kita kepada Allah, barangkali tidak semuanya Allah kasih. Allah kasih beberapa saja. Salah satunya kalau dikasih semua kita jadi sombong, kita jadi jahat. Allah tahu yang terbaik. Kata seorang penyair, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi sufunu. Tidak setiap yang diinginkan oleh seseorang pasti terwujud. Tidak setiap yang dia inginkan terwujud. Lihatlah kapal itu la tashtahi sufunu. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tashtahi sufunu. Lihat kapal jamaah sekalian. Sekalipun dia itu tidak berlayar,
angin akan terus berhembus, betul nggak? Sak bodoh kalau bahasa kita. Ini kapal mau berlayar apa enggak, ya biarin. Angin akan terus mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya ya kita sadari di hadapan kita masih banyak PR. Orang ini masih saja, tapi jangan pernah kita mengklaim dan memvonis, udah kamu ahlu neraka, kamu penghuni neraka. Apalagi kamu nih, neraka paling bawah kayaknya. Sudah memvonis seperti itu, wah jangan jamaah sekalian, jangan. Karena orang itu pada akhirnya, kesimpulan akhir tergantung amalan dia saat wafat. Meskipun amalan saat dia hidup bisa menjadi tanda dia itu nanti meninggal bagaimana sesuai kebiasaan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'ala syai'in wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'ala syai'in." Barang siapa yang pola hidupnya sedemikian rupa, meninggal dunianya pun begitu. Dibangkitkannya pun dalam keadaan seperti itu. Ada sebuah buku kisah-kisah nyata orang yang akhir hidupnya sesuai dengan kebiasaan. Ada yang akhir hidupnya itu cuma gol. Bukannya la ilaha illallah, gol. Ini betulan jamaah sekalian. Karena setiap hari dia itu selalu murojaah permain, yaitu apa? Saya nggak mau nyebut soalnya ini ada rekaman. Gol, ditalkinkan sama keluarganya la ilaha illallah, gol. Akhirnya kata terakhir nyawa dicabut, gol. Ada yang akhir hidupnya jamaah sekalian nyawa sampai dicabut, sekak. Ini nyata betul. Bukan apa? Stare itu apa? Saya nggak paham gitu. Alhamdulillah saya nggak paham. Sekak jamaah sekalian, ya Allah. Karena pola kehidupan. Ada yang meninggal dunianya pada saat dia sujud subhana rabbiyal a'la, langsung meninggal dunia. Oh masya Allah jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Monggo. Singkat. Terima kasih. Menyimak dari tema yang disampaikan oleh Pak Ustaz, itu saya melihat bahwa dalam dakwah beliau itu Nabi itu ada porsi yang berbeda antara laki dan perempuan. Karena di situ permintaannya ada sejenak tadi gitu ya. Iya. Nah, yang saya ingin tanyakan saja yaitu bagaimana sih gambaran perempuan-perempuan zaman Nabi pada saat menerima dakwah beliau di saat itu? Apakah terkumpul atau sama dengan sahabat dulu laki-laki? Ada perbedaan atau tidak? Ustaz, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab sirah, secara umum penerimaan keadaan para wanita khususnya di kota Madinah setelah hijrahnya Nabi SAW menerima Islam sangat terbuka dan justru mereka memiliki semangat luar biasa karena kedatangan Islam khususnya Nabi SAW membuka era dan peradaban baru buat mereka. Permusuhan yang terjadi berabad-abad tahun lamanya di antara Khazraj dan Aus akhirnya pun entas berakhir dengan adanya Islam. Ini menunjukkan bahwa kebaikan sudah bisa dipastikan berasal dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa agama Islam ini. Ini yang menunjukkan keyakinan mereka semakin mantap dan perlindungan, pertolongan mereka begitu luar biasa. Bukan hanya harta, tenaga, waktu, bahkan nyawa pun diberikan. Tidak hanya kaum laki-laki tapi juga merangkap kaum wanita kepada Nabi SAW karena telah terbukti apa yang dibawa Islam betul-betul merubah apa yang terjadi selama ini di kota Madinah berupa perselisihan, konflik, mudah marah, mudah tersulut emosi, semuanya jadi adem. Itu yang terjadi pada diri laki-laki dan wanita di awal kedatangan Islam dari sahabat Ansor secara khusus. Jadi sama keadaannya. Mereka itu melihat bahwa agama Islam adalah ternyata solusi terbaik dari semua permasalahan yang terjadi. Khususnya selama belum ada Islam, wanita itu dihina. Wanita itu bisa diwarisi zaman dulu apabila bapak punya istri, bapaknya meninggal, istrinya bapak itu bisa menjadi istri dari anaknya.
pada saat itu membuat wanita hina. Dan pada saat itu wanita yang memiliki anak, dia bebas untuk misalnya laki-laki patungan, akhirnya jadi anak bagi wanita ini. Wanita ini bingung. Dia dibebaskan untuk menunjuk siapa laki-laki yang layak bertanggung jawab dari anak patungannya ini. Pokoknya gak ada harga dirinya. Datang Islam memuliakan dan memposisikan sebagai sosok hamba Allah yang sejati, makanya mereka menerima semua. Itu keadaan wanita secara umum yang ada di era pertama kedatangan Islam. Sungguh bahagia. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan tema ini bisa membuat kita termotivasi, membuat kita semangat untuk menuntut ilmu, berbuat baik, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta ampun atas segala kealpaan, kekhilafan, dan kesalahan. Mohon maaf sekali lagi atas keterlambatan ini jamaah sekalian. Dan mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.